wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Wahyu Adiana. Saya Head of CMP, yaitu bagian penempatan magang kerja di LP3I Banten. Pada hari ini, di pagi ini, saya akan menjelaskan tentang prosedur penempatan kerja di LP3I. Salah satunya tentang surat perjanjian penempatan magang kerja, di mana nanti mahasiswa-mahasiswa LP3I di tahun kedua itu harus melewati masa pemagangan 9 sampai 12 bulan untuk pemagangannya. Dan ini di sini banyak yang menanyakan bahwa seperti apa sih prosedur penempatan magang di LP3I, terus penempatan kerjanya seperti apa. Ini saya buatkan untuk pagi ini, untuk hari ini, tutorial untuk apa sih surat SPMK atau surat perjanjian magang kerja itu. Ini salah satunya saya bawakan tentang surat perjanjian magang kerja, di mana di sini nanti ada yang isinya adalah pihak pertama, yaitu dari LP3I Banten, yaitu Bapak Budi Setiawan untuk pihak pertama, dan untuk pihak keduanya mahasiswa sendiri. Dan nanti isi daripada surat perjanjian magang kerja ini, yang pertama adalah kriteria penempatan magang. Jadi untuk mahasiswa LP3I itu apa sih prosedur apa untuk magang itu? Yang pertama adalah IPK-nya harus 2,75. Jadi ketika IPK 2,75 baru mereka bisa kita tempatkan untuk magang. Nah, pertanyaannya, kalau misalkan IPK di bawah itu, nah kita bantu untuk penempatan magang sampai semua atau seluruh mahasiswa LP3I itu masuk ke penempatan magang. Di magangnya yang tadi saya sebutkan bahwa kita program magang sampai 1 tahun, dan kita kerjasama dengan Disnaker Provinsi, Disnaker Kabupaten Serang, sama Disnaker Cilegon. Terus ada lagi poin kedua adalah memiliki sertifikat mentoring agama, nanti di bagian koordinator mentoring. Terus juga memiliki sertifikat uji kompetensi, nanti ada uji kompetensi yang dilaksanakan. Terus bersedia menaati peraturan, jadi teman-teman atau mahasiswa-mahasiswa LP3I harus siap menaati peraturan yang ada di LP3I ketika ditempatkan magang atau ditempatkan kerja. Terus ya, poin selanjutnya yang harus ini disiplin, rapi, tidak sedang kuliah di tempat lain. Terus usia tidak lebih dari 25 tahun, dan selama proses penempatan di LP3I belum menikah, atau jangan menikah sampai proses penempatan magang dan kerja di LP3I. Terus untuk penempatan kerja sendiri itu pembedanya adalah IPK-nya 3,00. Jadi kalau yang magang itu 2,75, kalau untuk penempatan kerja itu IPK-nya 3,00. Nanti yang pertanyaannya yang di bawah 3,00 kita bantu sampai mereka dapat kerja. Jadi intinya kita punya target kerja adalah 100% penempatan kerja. Jadi kita proses IPK yang terbesar dulu untuk penempatan magang kerja, IPK yang terbesar dulu untuk penempatan kerjanya atau penempatan magangnya. Dan teman-teman harus terpacu dengan IPK itu ya. Salah satunya acuan nilai akademik adalah IPK itu sendiri. Selanjutnya saya menjelaskan tentang ketika sudah ada prosedur penempatan magang, penempatan kerja, ada juga yang mungkin dan harus diketahui bahwa ada gugurnya penempatan kerja di LP3I. Salah satunya yang sering terjadi adalah menolak penempatan magang atau penempatan kerja. Salah satunya ada kandidat yang kita kirim ke suatu perusahaan, kita sebut SUJ, sudah diterima di SUJ, ternyata di sana karena mungkin dorongan dari orang tua atau memang anaknya sendiri karena jaraknya jauh, dia nggak bersedia atau kandidatnya nggak bersedia, maka kita akan menggugurkan. Karena memang salah satunya adalah harus siap ditempatkan di perusahaan yang kerjasama dengan LP3I dimanapun itu. Dan kita batasi untuk penempatan magang itu ada di Cilegon, Serang, Salira, Anyar, sampai
ke Bojonegara. Jadi memang lingkupnya mereka harus siap magang dan juga nanti sorenya mereka harus kuliah. Tapi kita memang ada dispensasi waktu ketika memang magangnya jauh dan nyampe kampus misalkan 5:30, kita ada dispensasi waktu dan dosen-dosen sudah paham dengan itu. Terus selanjutnya melakukan pernikahan tadi sudah dijabarkan, kalau magang nggak boleh nikah, kalau kerja nggak boleh nikah. Ketika nikah maka gugurnya penempatan kerja. Terus mendapatkan magang kerja atas usahanya sendiri itu gugur ya teman-teman. Tapi nanti kita bantu untuk ketika mereka selesai kontrak, nanti kita akan bantu lagi datang ke CNP. Terus mengundurkan diri atas kehendak sendiri. Yang ini yang sering terjadi, sudah diterima magang atau diterima kerja, tiba-tiba saja seminggu 2 minggu gak nyaman di tempat magangnya atau di tempat kerjanya, otomatis dia mengundurkan diri, inisiatif sendiri, sampai akhirnya perusahaan mencarinya, itu kita gugurkan. Jadi kita nggak ada dispensasi ketika mereka mengambil keputusan sendiri, misalkan nggak jauh tempatnya, terus dengan rekan kerjanya nggak nyaman, atau dengan atasannya sering disuruh-suruh, terus sering telat atau segala macam, sampai akhirnya teman-teman mengundurkan diri atas inisiatif sendiri, itu yang kita gugurkan. Jadi kalau bisa teman-teman konsultasi dengan tim CNP atau dengan saya, datang ke kampus, nanti kita akan cari solusinya bersama. Apakah nanti teman-teman digantikan atau memang kita akan konsultasi dengan perusahaannya. Terus selanjutnya mengalami gangguan jiwa, itu udah otomatis ya, sakit, terus ini apa itu otomatis, terus meninggal dunia, itu udah gugur. Terus dikeluarkan dari perusahaan atas kesalahan sendiri. Ini jarang terjadi, tapi pernah terjadi beberapa kali karena sering telat, karena memang jarang masuk dan nggak konfirmasi ke user. Akhirnya HRD-nya akan memutuskan sendiri tuh, Pak anak ini jarang masuk, udah seminggu nggak masuk atau 2 minggu nggak masuk. Akhirnya dia nggak konfirmasi, kita telepon dan perusahaannya memblacklist atau memang anaknya dikeluarkan dari perusahaan, jadi nggak lanjut magangnya, itu otomatis kita gugurkan. Terus dihukum karena pidana, itu kita gugurkan juga. Terus memberikan keterangan tidak benar atau keterangan palsu, itu kita gugurkan juga. Terus tidak datang 3 kali, jadi kita panggil tes pertama, tes kedua, tes ketiga, tiga kali tidak datang, maka kita akan konfirmasi dan kita tanyakan memang kalau memang halangannya sakit atau di luar kota itu masih dimaklumi, tapi memang kalau misalkan 3 kali tidak hadir dan memang tidak ada alasan yang jelas, maka kita akan gugurkan. Terus melanjutkan kuliah di waktu magang atau kerja. Jadi teman-teman, memang konsepnya LP3I adalah magang sambil magang sambil kuliah atau kuliah sambil kerja. Maka di jam 8 pagi sampai jam 5 sore atau jam 4 sore kita memang fokus untuk teman-teman di industri. Ketika jam 5 sampai jam 9 malam itu untuk perkuliahan. Nah, kita di bagian pendidikan memang mengaturnya seperti itu. Untuk misalkan masuk kuliah di sore, ketika ada jam tambahan jangan di pagi, jangan di siang, karena teman-teman nanti ketika proses penempatan magang teman-teman lagi di industri. Terus tidak mengumpulkan CV, daftar riwayat hidup atau kurikulum kita, yaitu persyaratan administratif pertama untuk bagian CNP ya. Jadi kita menempatkan teman-teman ke perusahaan itu menggunakan CV kita via email atau via WA, kirim ke HRD-nya. Setelah diterima, diseleksi, kalau misalkan ada tes dipanggil perusahaannya, akan ada tes tertulis, tes wawancara, baru dari hasil itu akan ada nama kandidat yang diterima, baru melakukan pemagangan atau melakukan kerja. Jadi kita memang prosedurnya seperti itu, dan kita banyak relasi yang sudah mengikuti prosedur yang kita pun ngikutin prosedur itu. Jadi ada yang tes dulu, ada yang langsung magang, ada juga yang memang tes melalui CV, melalui email atau WA. Terus selanjutnya tidak memberikan laporan. Jadi memang kita harus kandidat itu harus melaporkan, misalkan diterima di satu perusahaan, terus teman-teman langsung atau memang kandidatnya langsung informasi, Pak saya sudah diterima di perusahaan ini, magangnya di hari ini sampai 3 bulan ke depan. Jadi minimalnya ada konfirmasi, karena kita butuh data supaya teman-teman nggak kita kirimkan lagi ke perusahaan yang lain. Oke, untuk selanjutnya ini teman-teman
batasnya ini selama teman-teman mendapatkan magang, mendapatkan kerja, itu batas waktunya. Terus ini yang perlu ditandatangan, ini nanti ada pihak pertama, ini diwakili oleh Pak Budi Setiawan sebagai business manager. Nanti ini ada materai yang oleh mahasiswa dan orang tua. Nanti di sini tanda tangan mahasiswa dan tanda tangan orang tuanya. Ini tanda tangan, nanti dikumpul ke kampus. Ini yang lembar untuk mahasiswa. Nanti ada juga yang satunya ini untuk lembar untuk isinya sama. Ini lembar untuk lembaga atau buat kampus. Ini materinya di sini di Pak Budi Setiawan. Jadi ada yang pertama tadi materinya di mahasiswa dan orang tua, yang ini materinya di Pak Budi Setiawan. Nah, surat ini kita bagikan kepada mahasiswa LP3I semua. Nanti kita mereka mengambil ke kampus, terus nanti setelah mengambil teman-teman diisi, setelah diisi dipahami isinya. Setelah itu nanti kita baru ada proses penempatan magang dan isi materinya dua, jadi ada yang di mahasiswa, ada juga yang di Pak Budi. Terus nanti setelah itu diisi, dikumpul ke kampus, nanti ditanda tangan sama Pak Budi. Nanti kita akan berikan bagi tanda tangan yang ada di Pak Budi Setiawan. Yang ini nanti yang Pak Budi Setiawan ini akan dikembalikan ke mahasiswa. Nanti yang tanda tangan yang ada orang tua dan mahasiswa kita akan ada di kampus. Jadi ini prosedur penempatan magang kerja di kampus LP3I. Jadi memang LP3I yaitu lembaga pendidikan yang vokasi yang memang prioritaskan mahasiswanya untuk ke skill atau ke kompetensi dan juga ke soft skill. Jadi kita membentuk mahasiswa itu harus siap kerja ya. Jadi selama 2 tahun LP3I kita harus bisa untuk terjun ke dunia industri. Dan alhamdulillah sampai hari ini perusahaan di Banten khususnya Cilegon, Serang, Cikande, kita udah perluasan ke Cikande, mereka welcome dengan LP3I dan sudah banyak lulusan kita yang terserap di Cikande, di Cilegon, di Serang. Ya alhamdulillah sampai hari ini perusahaan masih loyal sama LP3I dengan LP3I yang masih membutuhkan sumber daya manusia yang unggul, yang memang kompetensi. Jadi alhamdulillah kita terus berkembang dan hari ini kampus kita sudah ada di Pejaten. Jadi memang sudah pindah, bukan lagi di Bonakarta atau di Cilegon. Makanya nama kampus kita menjadi LP3I Banten. Ya mudah-mudahan dengan yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat semua, buat teman-teman dan juga buat mahasiswa LP3I dan juga buat orang tua. Mohon disupport, didoakan karena memang pekerjaan itu salah satunya adalah rezeki. Jadi untuk tes kerja yang mungkin sampai hari ini belum dapat, ya mungkin ada rezekinya belum. Jadi ada memang mohon disupport, mohon didoakan untuk LP3I agar cepat mahasiswanya dan kita memang komitmen untuk terus menempatkan terus kerjasama dengan perusahaan-perusahaan untuk membantu mereka dari sumber daya manusia yang unggul dan juga dari mahasiswanya supaya terserap ke industri. Oke, baik teman-teman, bagi yang sudah menonton video ini silakan di like dan subscribe dan juga di-share ke orang tua agar orang tua paham juga penempatan magang di LP3I. Dan juga jika teman-teman masih kurang paham bisa langsung datang ke kampus atau bisa hubungi via WA ke saya, atau memang lebih enak kita konsultasi. Saya buka jam konsultasi jam 4 sore sampai jam 5 atau jam 6 sore. Jadi biar leluasa. Jadi proses selama di CNP itu memang kita konsen untuk penempatan magang kerja. Teman-teman mungkin itu saja. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.